Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 58. Baris 14 dari bawah. Baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi suratil Baqarati, menerangkan tentang surat Al-Baqarah. Jadi Rasulullah bersabda menerangkan tentang surat Al-Baqarah. Iqra'u, bacalah kalian surat Al-Baqarati, surat Al-Baqarah. Fa inna akhzaha, karena sesungguhnya mengambilnya maksudnya membacanya. Barokatun, adalah keberkahan. Jadi membaca surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi orang yang membaca surat Al-Baqarah akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Orang itu makin soleh, makin benar, makin baik. Itulah hikmah dari membaca surat Al-Baqarah. Wa tarkaha, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah, hasratun, adalah kerugian. Jadi membaca surat Al-Baqarah keberkahan, meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak membaca surat Al-Baqarah adalah kerugian. Jadi rugi kalau kita tidak membaca surat Al-Baqarah. Wala yastati'uha al-batalatu, tidak mampu melakukan bacaan surat Al-Baqarah. Al-batalatu, orang yang melakukan kebatilan.
orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang yang senang kerjaannya berbuat dosa, itu tidak akan mampu membaca surat Al-Baqarah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin terhindar dari hal-hal yang negatif, terhindar dari dosa-dosa, terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, baca surat Al-Baqarah. Karena orang yang melakukan kebatilan, orang yang senangnya berbuat dosa, tidak mampu membaca surat Al-Baqarah. Berarti orang yang tekun membaca surat Al-Baqarah, dia mampu membaca surat Al-Baqarah. Allah hindarkan dari dosa-dosa, Allah hindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, lebih-lebih dosa-dosa besar, hadirin sekalian. Jadi baca surat Al-Baqarah adalah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, hadirin sekalian. Karena surat Al-Baqarah tidak mampu dibaca kecuali oleh orang yang bersih hatinya. Wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis, annal baita, sesungguhnya rumah, allazi yang tuqra'u fihi, dibaca di dalam rumah itu suratul Baqarati, surat Al-Baqarah, la yuqarribuhu syaitanun, tidak didekati oleh setan. Jadi ini sabda Rasul, sesungguhnya rumah yang di dalam rumah tersebut dibaca surat Al-Baqarah tidak didekati oleh setan. Jadi setan deket aja enggak, apalagi masuk, hadirin sekalian. Maka rumah yang bagus adalah yang pernah dibaca surat Al-Baqarah. Kalau rumah kita belum pernah, usahakan kita pernah membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah waktu selamatan rumah itu bagus, tapi biasanya jamaahnya menggerutu, lama amat bacanya, lama amat selamatannya. Jadi yang bagus adalah penghuni rumah tersebut yang membaca surat Al-Baqarah. Kalau waktu selamatan itu bagus, tapi orang-orang banyak yang menggerutu karena saking panjangnya surat Al-Baqarah tersebut. Maka usahakan rumah kita dibacakanlah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang bagus ya penghuninya yang membaca. Misalkan kan panjang, ya udah dicicil satu juz, udah setengah juz, udah selesai. Karena surat Al-Baqarah itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Juz pertama, juz kedua, dan juz ketiga setengahnya, itu setengah juz ketiga itu surat Al-Baqarah. Atau dicicil, boleh juga satu keluarga kumpul baca sekian ayat terus bergiliran sampai hatam, agar rumah kita dihindarkan dari setan, tidak didekati oleh setan. Baca surat Al-Baqarah, dan ini jaminan dari Rasulullah SAW. Salasan, 3 kali. Maksudnya 3 kali, bukan bacanya 3 kali. La yuqarribuhu syaitonun. Rasul bersabdanya 3 kali. La yuqarribuhu syaitonun, la yuqarribuhu syaitonun, la yuqarribuhu syaitonun. 3 kali Rasul menjelaskan tidak didekati oleh setan, tidak bisa didekati oleh setan, tidak bisa didekati oleh setan. Berarti membaca surat Al-Baqarah dalam suatu rumah kita itu sangat penting. Jadi sekali aja, lebih bagus sering kita baca. Namun minimal pernah sekali surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir pernah dibaca di rumah kita. Maka insya Allah tidak didekati setan rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, hadirin sekalian. Wa min dzalika, di antara hal itu, di antaranya, maksudnya di antaranya adalah di antara amalan-amalan surat-surat, ayat-ayat yang dijelaskan keutamaannya di dalam hadis. Jadi di antara ayat-ayat yang dijelaskan keutamaannya di dalam hadis adalah qiraatu surati Yasin al-mubarakati, membaca surat Yasin yang diberkahi oleh Allah. Jadi surat Yasin itu diberkahi oleh Allah. Jadi di antara yang akan dijelaskan di dalam hadis adalah keutamaan membaca surat Yasin, hadirin sekalian.
Jadi membaca surat Yasin itu sangat penting hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi kita bayangkan hati adalah organ penting buat manusia. Nah, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Orang kalau nggak punya hati, nggak bisa dianggap orang, bisa dianggap binatang, bisa dianggap patung, bisa dianggap orang yang nggak berguna karena tidak memiliki hati, hadirin sekalian. Nah, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirata illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin karena mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala negeri akhirat kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang membaca surat Yasin lalu dia mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, kemudian ikhlas mengharapkan negeri akhirat, balasan pahala Allah di akhirat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diundang suatu syukuran, selamatan, kemudian ada bacaan Yasin, itu yang untung bukan cuma orang yang undang, tetapi kita untung. Bukan kita untung dapat berkat, bukan, itu pun inilah ada tapi nilainya sedikit. Kita dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keutamaan tersendiri. Jadi makin sering kita baca surat Yasin, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin di malam Jumat itu bagus untuk dibaca. Di hari-hari selain malam Jumat juga bagus untuk dibaca. Dan kita nggak usah pedulikan dengan orang yang ngomong itu bid'ah. Nah, bid'ah itu kalau sholawatan di gereja, nah itu bid'ah. Kalau Natalan baca sholawat itu bid'ah. Jadi kalau baca Yasin kemudian di rumah, di masjid, mingguan, bulanan, itu sunnah hadirin sekalian. Jadi itu sunnah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca surat Yasin, lebih-lebih sering kita membacanya hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis, annaman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin, kana kaman qara'al Qur'ana asyara marratin, maka seakan-akan seperti orang yang membaca Al-Quran 10 kali. Jadi keutamaan membaca surat Yasin sama dengan pahalanya 10 kali membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Jadi kita membaca surat Yasin sama dengan membaca Al-Quran 10 kali hadirin sekalian. Jadi baca Yasin kita biasakan, dan umumnya itu orang ahlus sunnah wal jamaah itu lancar baca Yasinnya, dan itu adalah hal yang sangat bagus hadirin sekalian. Wa min dzalika, dan di antara ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah adalah qiraatu tabarakal mulk, membaca surat Tabarak al-Mulk kulla lailatin, setiap malam. Wah, setiap malam berat. Ya kalau setiap malam berat ya minimal, kalau tiap malam berat seminggu sekali, malam Jumat seminggu sekali berat, udah sebulan sekali. Yang penting baca di malam hari hadirin sekalian. Jadi kalau kita tidak mampu amalan Rasul yang berat, kita bisa kerjakan yang kita bisa hadirin sekalian. Nanti Allah kasih hidayah, kita bisa melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasul hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hiyan nafi'atu, surat Al-Mulk adalah an-nafi'atu, sangat bermanfaat, wal munjiyatu, dan menyelamatkan, min azabil qabri, dari siksa kubur. Jadi orang yang membaca surat Al-Mulk tiap malam akan Allah selamatkan dari siksa kubur.
Siksa kubur itu jangan kita anggap enteng hadirin sekalian. Kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, atau hufratun min hufarin niran, jurang dari jurang-jurang neraka. Salah satu jurang dari jurang-jurang neraka hadirin sekalian. Berarti orang yang meninggal dunia mendapat nikmat kubur, insya Allah masuk surga hadirin sekalian. Berarti kuburan itu penentu kita di akhirat itu sengsara atau bahagia hadirin sekalian. Orang yang masuk ke dalam kubur mendapatkan siksa, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena kuburan itu penentu, maka kalau kita ingin terhindar dari siksa kubur, maka bacalah surat Al-Mulk setiap malam hadirin sekalian. Kalau setiap malam berat, mulailah dari seminggu sekali. Seminggu sekali masih berat, mulailah dari sebulan sekali hadirin sekalian. Sebulan sekali itu udah kelamaan, insya Allah ringan hadirin sekalian. Kita baca sebulan sekali dulu di malam hari hadirin sekalian. Wawaroda, dan dijelaskan dalam hadis, annaha, sesungguhnya surat Al-Mulk fi qalbi kulli mu'minin, sebaiknya ada dalam hati setiap orang mukmin. Jadi Rasul menginginkan surat Al-Mulk itu ada di dalam hati setiap orang mukmin. Itu keinginan Rasul. Maksudnya ada di hati setiap orang mukmin, ya, dibaca rutin hadirin sekalian. Dibaca rutin berarti ada di dalam hati setiap orang mukmin. Nah, kalau itu kita lakukan, kita sudah melakukan yang diinginkan oleh Rasul. Kita melakukan yang diinginkan oleh Rasul, insya Allah kita akan bahagia hadirin sekalian. Wa annaha syafa'at fi rajulin faghfara lahu, maka surat Al-Mulk itu akan memberikan syafaat kepada seseorang dan orang tersebut diampuni dosa-dosanya. Jadi yang bisa memberikan syafaat diantaranya adalah Rasulullah. Namanya syafaatul uzma. Uzma itu besar. Uzma itu artinya paling besar. Azim itu besar. Jamaknya a'zam, paling besar. Azimatun muannasnya, uzma paling besar, tapi itu bentuk muannas. Jadi uzma itu artinya besar hadirin sekalian. Syafaat yang paling besar adalah Rasulullah. Lalu Al-Quran bisa memberikan syafaat, lalu puasa bisa memberikan syafaat, lalu surat Al-Mulk juga bisa memberikan syafaat kalau sering kita baca hadirin sekalian. Minimal pernah kita baca hadirin sekalian. Wa kana alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam adalah la yanamu, tidak tidur, kulla lailatin, setiap malam, hatta yaqra'a, sehingga beliau membaca. Apa yang beliau baca? Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Jadi surat As-Sajdah yang depannya Alif Lam Mim itu tiap malam Rasul baca sebelum tidur. Rasul tidak tidur sebelum membaca itu. Wa tabarakal mulk, dan surat tabarakal mulk. Jadi Rasul membaca dua tiap malam sebelum dia tidur, atau Rasul tidak tidur sebelum dua surat ini dibaca hadirin sekalian. Maka kalau kita mencontoh Rasul, maka usahakan kita membaca surat ini hadirin sekalian. Kalau masih berat juga, boleh seminggu sekali. Kalau masih seminggu sekali masih berat juga, boleh sebulan sekali hadirin sekalian. Kalau masih berat juga, punya niat hadirin sekalian, punya niat pengen ngamalin ini hadirin sekalian, nanti Allah kasih hidayah hadirin sekalian. Sebulan sekali masih berat, udah punya niat aja, nanti Allah kasih anugerah biar bisa melaksanakan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah terhadap Al-Quranul Karim.
Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.